Rampok kota ya, kota Gresik yang dirampok. Sunan Gresik itu Maulana Malik Ibrahim. Hol Gresik, Hol Akbar itu al-khidmah yang diadakan Romo Yai Asrori untuk mengholi Sunan Giri, Sunan Maulana Malik Ibrahim dan sebagainya. Lah sekarang diambil mereka kayak gitu. Ya. Hol mengatasnamakan kota semisal Gresik begitu ya. Hol kota Gresik. Iya, Hol kota Gresik. Hol kota Solo gitu. Kalau di sana Hol kota Yerusalem. Yang punya gawe itu ya orang-orang Yahudi Ashkenazi. Lah lucu di sini. Orang-orang Palestina nggak punya hak. Di sini juga sama, bukan maksudnya kayak pemerintah Gresiknya bukan itu. Nah, itu. Saya nggak tahu kalau di sini seperti apa. Tapi yang jelas orang Arab Kristen tidak punya hak, orang Muslim Palestina tidak bisa punya hak, karena yang punya haul besar di Yerusalem itu hanya orang Yahudi Ashkenazi. Kalau salah mau dikoreksi ya. Kita tahu di situ yang sebetulnya menjadi batu tonggak di sana itu adalah Sunan Gresik sebetulnya kan. Seharusnya yang dihauli itu ya beliau sebetulnya. Siapa itu? Sunan Gresik. Siapa namanya? Wali. Oh, Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim, betul. Tapi kemudian? Tapi kenyataannya yang dihauli bukan beliau gitu loh. Tapi ada yang disebut wali kutub di situ. Wali kutub bukan Gresik, bukan Maulana Malik Ibrahim. Sanes bukan. Dari kalangan Wali Songo itu bukan. Bukan. Tapi dari klan lain. Dari klan lain memang seperti itu. Ya mungkin mirip-mirip juga yang di sana. Nah, makanya itu saya atau lama-lama nanti kalau generasinya udah ratusan tahun bisa-bisa tergantikan itu. Ya bisa jadi. Jadi kalau kita kan sekarang mulai bertanya-tanya sebetulnya Yerusalem, Hol kota Yerusalem itu miliknya orang Yahudi Ashkenazi atau miliknya orang Palestina? Iya, awal-awal dulu miliknya orang Palestina. Awal-awalnya miliknya orang Palestina. Iya. Baik itu mereka yang Yahudi Palestina, mau mereka yang Arab Kristen Palestina atau yang Arab Muslim Palestina, semua memandang itu menjadi milik kaum pribumi. Tapi ketika orang-orang imigran dari Ashkenazi, Yahudi Ashkenazi, maka mereka nggak punya peran sama sekali. Tergeser. Jadi Yerusalem itu ikonnya itu Haul Yahudi Ashkenazi. Makanya bentrokan yang terjadi sekarang itu memang kita lihat itu bukan antara Muslim Yahudi sebagai entitas agama, tapi itu ada upaya-upaya politik budaya ya. Kalau saya sebut istilah politik budaya, karena Yerusalem itu simbol dari kebudayaan Ashkenazi sekarang. Sedangkan orang-orang Yahudi Palestina tidak punya hak, orang-orang Muslim Arab Palestina tidak punya hak, orang-orang Kristen Arab Palestina nggak punya hak. Semua dikuasai oleh Yahudi Ashkenazi. Dan antara tiga agama ini awalnya nggak ada masalah. Tapi karena kedatangan yang dari imigran ini, imigran Yahudi Ashkenazi ini, maka itu dikuasai sepenuhnya. Dan bentroknya ya terus-menerus sampai sekarang nggak bisa. Atau mungkin karena dia klaim bahwa Yerusalem, kota Salomo itu adalah milik Nabi Sulaiman, Nabi Daud, itu kan orang-orang Israel. Mungkin klaimnya mungkin seperti itu. Ya, kalau klaim itu kan bisa saja, tapi kan biasanya begini, siapa sebagai pemilik asli dari Yerusalem? Yang awal-awal. Yang awal itu. Sebetulnya bukan orang Bani Israel saja. Bukan dari Salomo ya. Bukan Salomo, tapi Shem ben Noah. Kakek-kakeknya. Iya. Ya. Tapi nama Shem ben Noah tidak menjadi muncul. kabur. Iya, hilang. Menjadi hilang dari ingatan. Justru yang dimunculkan adalah Daud Sulaiman. Iya. Tapi ini sama dengan Maulana Malik Ibrahim, namanya tenggelam kan? Betul. Jadi antara maksudnya dari keturunan Bani Israel sendiri tidak punya hak juga di sini, termasuk Bani Ismail juga. Malah yang menguasai orang luar, gitu loh. Yahudi Ashkenazi. Yahudi Ashkenazi. Ini kok imigran Yahudi itu begitu semua ya kelakuannya. Metodologinya mereka ini sama. Imigran yang Yahudi yang bukan Yahudi nggak jelas ini, saya juga bingung gini. Yang jelas kalau saya bandingkan nasibnya Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik betul. Itu namanya tenggelam. Sama seperti Shem ben Noah, namanya tenggelam, tidak dimunculkan. Padahal kalau itu dimunculkan, itu bisa menyatukan. Dan tapi ditenggelamkan. Yang dimunculkan adalah tokoh baru. Dan mengklaim ini jasanya beliau. Kita tahu betul yang menyebarkan agama Islam di Gresik ini beliau. Tapi di jasa ini dicantolkan ke tokoh baru ini tadi. Siapa tokoh baru itu maksudnya? Kalau saya tidak nama lengkapnya. Yang seharusnya Maulana Malik Ibrahim yang punya peran, tapi hilang. Belum. Kalau sekarang belum hilang. Cuman baru. Tapi lama-lama bisa hilang kan? Sama seperti Shem ben Noah nggak pernah Shem ben Noah itu sebagai peletak dasar kota Yerusalem, itu namanya tenggelam kan? Sama seperti Sunan Gresik, ya kan?
Letak dasarnya siapa? Maulana Malik Ibrahim. Sebetulnya. Jangan dilupakan itu. Kalau muncul tokoh lain, hati-hati. Khol Gresik. Padahal selama ini yang kita kenal, Sunan Gresik itu adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Itu. Jadi Sunan Gresik. Kalau Mbah Sunan Giri, ya itu juga bagian dari Mbah Wali Gresik. Atau Sunan Gresik juga bisa. Tetapi atas inisiatif, ya, terencana dan masif yang dilakukan oleh para habaib, ini mencoba masuk ke dalam jantung kota Gresik dengan cara Khol Wali Gresik, Wali Kutub Gresik. Siapa? Habib, ya, Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf atau As-Saqqaf yang ke-68. Lama-lama nanti umat Islam khususnya Nahdliyin 100 tahun yang akan datang, nama Mbah Sunan Giri, Said Ainul Yakin, Raden Paku, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik akan hilang. Dua wali ini lama-kelamaan akan redup dan diganti dengan wali dari Ba'alawi. Percayalah dengan saya. Kalau tidak kita antisipasi mulai saat ini. Oleh sebab itu saya sarankan kepada seluruh umat Islam Indonesia, khususnya warga Nahdliyin, kalau tidak perlu, jangan hadir di khol-khol para Habib Ba'alawi itu. Ini agak ekstrim ya. Tidak usah hadir di khol-khol mereka untuk meramaikan. Kalau mau datang, ya silahkan mereka sendiri yang dari kalangan Ba'alawi. Karena ini ada unsur politik, taktik, intrik. Ya, bahwa ini adalah sebuah cara untuk mengalihkan perhatian orang lain, ya, atau orang banyak yang nantinya secara tidak sengaja, secara berangsur-angsur dia akan terlena, lalu dikuasainya alam bawah sadarnya, bahkan lahir dan batinnya. Nanti kalau ini sukses, dua sampel ini sukses, Khol Gresik, Khol Solo, Khol Pekalongan, Khol Banten, mereka akan menguasai kota-kota dengan cara yang halus, tidak terasa, karena kita terlena. Ulama, kiai, tokoh masyarakat hanya diam saja. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Bahaya laten mereka. Secara tidak kita rasa, ya, kita akan terlena dan nantinya akan menjadi mereka berkuasa atas diri kita. Tapi yang jelas kalau di sana itu, ya, hal kota Yerusalem itu hanya masuk ke kantongnya orang-orang Yahudi Askenazi. Ya. Sedangkan orang-orang Yahudi Palestina tidak punya akses. Jadi kalau disebut Yerusalem, yaitu sebagai ibu kotanya Israel sekarang, bukan ibu kota Palestina. Tapi Oki mengakui bahwa Yerusalem Timur itu ibu kota Palestina. Tapi secara internasional, Amerika sendiri tidak mengakui. Itu awal-awal itu Palestina dulu ibu kotanya di Yerusalem. Baik itu Arab Palestina, Muslim Palestina, Kristen Palestina, Yahudi Palestina, nggak ada ribut sebetulnya. Sentralnya Yerusalem. Tapi ketika yang imigran yang disebut Yahudi Askenazi ini mau menguasai, akhirnya semua tidak punya akses ke sana. Jadi di sini ada semacam klaim yang terlalu eksklusif, ya. Mengaku gitu ya. Diakui. Saya nggak bisa mengatakan secara vulgar di sini. Karena apa? Kalau Yerusalem itu diklaim secara eksklusif oleh orang-orang Yahudi Askenazi, berarti bagaimana kita bisa merasakan kepedihan orang-orang Yahudi Mizrahi yang bisa dikatakan sebagai Yahudi Palestina? Yang asli itu, orang Yahudi yang asli itu. Jadi orang-orang Yahudi Palestina, orang-orang Muslim Palestina, Arab Palestina itu, dan orang-orang Kristen Arab Palestina, itu kan mereka adalah penjaga wilayah suci. Yang kita kenal dengan situs-situs suci, ya, baik itu milik Muslim, Yahudi, dan Kristen, itu tempatnya di kawasan Yerusalem Timur. Dan itu mau direbut oleh kalangan Zionis Israel. Pendatang ini, ya. Yang pendatang ini. Dan ikonnya kalau menyebut Yerusalem, itu cuannya masuk ke Israel, nggak masuk ke Palestina. Tahu cuan? Wah, hasilnya itu ya? Hasil dari rame-rame di Yerusalem dalam acara-acara keagamaan, itu cuan masuk kemana? Ke Palestina? Enggak, maksudnya kemana? Ke Israel. Itu seperti ibadah haji, ya. Kalau di Islam ada ibadah haji ke Mekah, orang-orang Kristen dan Yahudi kan ibadah hajinya ke Yerusalem.
Iya, sama. Berarti hasil dari kunjungan-kunjungan itu tidak masuk ke Palestina. Ya, sampai tahu sendiri, nggak masuk ke sana. Masuknya ke Israel. Jadi ini sebetulnya ada permainan apa ya? Permainan, kalau saya bicara mengatakan permainan bisnis Yerusalem itu memang besar. Itulah sebabnya Israel mau menguasai secara total itu. Dan saya kira ini ada kaitan mengenai konflik Palestina dan Israel. Kenapa sampai seperti ini? Dan ini bukan hanya sekali dua kali terjadi, tapi berkali-kali dan senantiasa muncul dengan konflik yang tentu saja menghabiskan energi kita, menghabiskan dana yang kita keluarkan, bahkan juga nyawa menjadi taruhan. Lalu bagaimana kita bisa melihat potret yang sebenarnya? Dan itu kita bisa rujuk berdasarkan data-data. Sebelum saya mencoba untuk menjelaskan secara detail, kita harus tahu istilah yang muncul pada nama Yerusalem itu sendiri. Kalau kita mencermati istilah nama Yerusalem, itu kita bisa rujuk pada istilah bahasa Ibraninya. Bahasa Ibrani mengenai nama Yerusalem itu disebut dengan istilah Yerushalayim. Yerusalem itu arti harfiahnya bermakna tempat yang penuh damai, rumah yang penuh damai sejahtera. Karena istilah ini ada kaitan dengan istilah Arabnya. Karena dalam istilah Arab itu dikenal dengan sebutan Darussalam. Darussalam. Dar itu arti harfiahnya rumah. Sedangkan salam itu damai sejahtera. Jadi Darussalam itu bermakna rumah yang penuh damai sejahtera. Sedangkan istilah Yerusalem juga bermakna rumah atau wilayah yang penuh damai sejahtera. Jadi kalau saya lihat dari istilah yang dipakai dalam penyebutan nama kota itu sangat luar biasa maknanya, sangat positif, dan itu penuh dengan damai sejahtera. Nah, masalahnya ini apakah merupakan grand design sejak awal yang Allah sengaja untuk ciptakan di muka bumi ini? Grand design-nya nuansanya positif, bukan konflik, tapi nuansanya rumah atau wilayah penuh damai sejahtera. Dan ini ada hubungannya dengan siapa yang membangun kota Yerusalem secara megah yang dikenal dalam tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi mengakui bahwa yang membangun kota ini secara megah itu adalah tokoh yang bernama Sulaiman. Mereka menyebutnya bukan Sulaiman, tapi Shlomo. Makanya disebut dengan nama Malach Shlomo, Raja Sulaiman. Apa arti harfiah dari nama Shlomo itu? Ternyata istilah Shlomo atau Sulaiman, makna secara linguistik atau secara kebahasaan itu berarti raja penuh damai sejahtera. Jadi bisa bayangkan ya, nama sang tokoh yang membangun kemegahan kota itu disebut raja yang penuh damai sejahtera, makanya disebut sebagai Malach Shlomo atau Malik Sulaiman, Raja Sulaiman. Sedangkan kota itu sendiri yang dibangun secara megah itu, kotanya disebut Yerusalem, wilayah yang penuh damai sejahtera. Coba cek Pak Edi di kitab Kejadian pasal 14 ayat 18. Coba cek. 14 ayat 18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam yang Allah yang maha tinggi. Maha tinggi. Ya. Berdasarkan ayat ini, ada pertemuan antara Abraham. Kalau disebut Abraham, Ibrahim pasti semua tahu. Itu adalah nenek moyang dari bangsa Arab dan nenek moyang dari bangsa Yahudi. Atau nenek moyang dari Bani Israel dan nenek moyang dari Bani Ismail. Itu bertemu dengan seorang tokoh dan dia Raja Salem. Raja Salem ini dikenal dengan sebutan Melkisedek. Ternyata dalam tradisi Yahudi, Melkisedek itu bukan nama. Itu gelar. Gelarnya siapa? Gelarnya Shem bin Noah atau Sam bin Nuh. Bayangkan, kalau Sam bin Nuh berarti anaknya Nabi Nuh. Kalau anaknya Nabi Nuh berarti siapa itu Sam atau siapa itu Shem? Ini adalah tokoh yang menjadi muara dari 3 agama besar. Karena kalau bicara mengenai Shem bin Noah dan Abraham, ini masih satu garis lurus. Karena Abraham itu Abraham ben Terah, ben Nahor, ben Seruk, ben Ra'u, ben Pelek, ben Ever, ben Shelah, ben Arpakshad, ben Shem, ben Noah. Dari Nuh hingga kepada Abraham itu ada sekian generasi, dan
di sini ada pertemuan. Berarti kita bisa bayangkan, kalau Shem bin Noah ketemu dengan Abraham, berapa usia dari Shem? Apakah 100 tahun? Sem ketemu 200 tahun? Tidak. Makanya nanti Amrafel itu gelar dari Namrud. Itu hidupnya sezaman dengan Shem. Makanya kalau nanti Namrud ketemu dengan Abraham, berarti usia Namrud itu panjang, seperti usia dari siapa? Shem itu sendiri. Ini Namrud ini anaknya. Nimrod itu atau kita sebut Namrud, ya. Itu Kita gelar sebut juga, Namrud. Dari Ham ya Nimrod. Dari Ham, dari keturunan Ham, tapi putra dari Nuh. Sedangkan Shem itu keturunan Nuh, tapi nanti menurunkan Abraham. Apakah Selah, Eber, Pelek, Yoktan ini ya? Iya, betul. Jadi kita bisa bayangkan ya, dari apa yang tertulis dalam Alkitab ini, bahwa Shem atau yang digelari dengan sebutan Melkisedek itu ketemu dan berjumpa secara fisik dengan Abraham. Berarti logikanya Ini Abraham usia di Shem sini ya? sangat panjang. Kenapa? Ini Abraham ketemu dengan Abraham ketemu dengan Shem. Coba bayangkan, Shem. berapa generasi itu? 1, 2, 3, 4, 5. Sela itu Metuselah maksudnya. Sela, ya nama Sela, lain lagi Anaknya dengan apa? Sela, beda, Ya. beda. Jadi intinya Syam atau Shem itu usianya panjang sampai ketemu dengan Abraham. Siapa? Abraham. 7 keturunan itu. Cicitnya yang kesekian generasi ketemu, usianya panjang. Dan yang ngomong begini siapa? Bukan saya. Yang ngomong begini para rabi. Oh. Dan dihitung itu angkanya. Ini usia berapa, ini usia berapa, sesuai dengan catatan Alkitab sendiri. Ya. Nah, persoalannya, kalau Shem bin Noah atau Sam bin Nuh disebut dengan sebutan atau gelar Melkisedek, Melkisedek. dia statusnya sebagai apa? Raja Salem. Salem. Oke, kita lihat dalam Alkitab bahasa Ibrani. Di sini tadi kita bisa lihat Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, Oh. ya kan? Berarti ketemu Abraham. Jadi dia memberkati Abram, bukan sebaliknya. Kenapa? Karena Abram itu cicitnya, Cicitnya. yang kesekian generasi, cicitnya. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Kita lihat ya, kalau ini bahasa Indonesianya disebut dengan istilah Melkisedek Raja Salem. Bagaimana tradisi Yahudi menyebut istilah Raja Salem di sini? Ya, ini adalah Torah Emet, ya. Bereshit, Torah Emet itu kitab Taurat, tetapi di sini ada 3 bahasa. Pertama, bahasa Ibrani, ya, ini bahasa Ibrani. Yang di sini ini bahasa Ibrani, tulisan Ibrani. Yang di sini tulisan Ibrani, tapi bahasa Aram. Ya, yang ini tulisan Ibrani, tapi bahasa Arab. Jadi kita kalau nggak paham, pasti bingung. Ini bahasanya apa? Apa satu bahasa? Atau 2 bahasa, atau 3 bahasa. Kalau saya ditanya, ini 3 bahasa, tapi dalam huruf yang sama. Makanya kalau ini disebut teks Tauratnya bahasa Ibrani, ini Targum bahasa Aram, tulisannya pakai ketaf Asyuri. Ini sama, ketaf Asyuri. Di sini bahasa Arab. Nah, lihat ya, yang ayat yang ke apa itu? Ayat yang ke-18. Kalau dalam teks bahasa Arabnya tulisan Ibrani, di sini tertulis apa? Ini. Wa Melkisedek Malik Dar As-Salam. Ini hurufnya Dalet, Alef, Res, dibaca Dar, ya. Udah bisa baca kan? Huruf Ibrani mirip-mirip ya. Dalet, Alef, Res, Dar, Alef, Lamet, Sameh, kemudian Lamet, Alef, Mim, Safid. As-Salam. Jadi Dar As-Salam. Jadi kalau begitu, orang Yahudi paham bahwa Melkisedek, sebutan bagi Shem bin Noah, dia adalah Raja Darussalam atau Raja Salem, yang dalam bahasa Ibrani nanti menjadi Yerusalem. Jadi kalau begitu, wilayah Yerusalem itu yang awal berada pada tangan seorang tokoh yang bernama Shem bin Noah. Dan itu adalah nenek moyang bersama. Baik Bani Ismail maupun Bani Israel. Jadi tidak boleh diklaim oleh kelompok salah satu pihak tertentu, tapi milik bersama. Makanya sampai sekarang Yerusalem itu kalau dari keputusan PBB itu menjadi wilayah bersama. Oh iya, wilayah bersama. Itu benar-benar tercatat ya, tidak bisa
hanya orang-orang Yahudi Ashkenazi yang berkuasa. Tapi masalahnya begini, sejak kapan sih Yerusalem itu kok hanya dimiliki oleh mereka itu? Nah, itu. Dan mereka itu siapa? Ya, ya. Kalau kita lihat dari data sejarah, Palestina itu sebetulnya jangan dipahami sebagai hanya pemeluk Muslim. Palestina itu. Di situ ada orang Yahudi Palestina, ada orang Arab Palestina, baik mereka itu Arab Muslim maupun Arab Kristen. Ya, itu dulu pada masa Turki Utsmani itu tidak ada masalah sebetulnya. Dan mereka bisa bersama-sama, hidup bersama-sama, bermuamalah bersama-sama, dan tidak ada konflik. Tapi ketika muncul orang-orang yang disebut dengan istilah Yahudi Mizrahi, orang imigran dari Eropa itu, Yahudi Ashkenazi itu, yang sebetulnya mereka itu tidak bisa dikatakan sebagai keturunan Nabi Yakub. Maksudnya keturunan Nabi Yakub, tapi mengaku sebagai keturunan Nabi Berarti Yakub. Nasabnya tidak nyambung kan? Nasabnya nggak nyambung dengan Nabi Yakub. Orang-orang Israel sekarang ini. Ya karena mereka itu sebetulnya dari kalangan apa? Askenaz. Iya. Jadi Askenaz itu kan bukan keturunan Nabi Yakub, tapi keturunan dari Yafet. Tapi mereka mengakui tua, mengaku-ngaku. Ya biasalah karena mereka punya kepentingan tertentu, mereka kemudian datang ke wilayah Palestina, kemudian mengklaim bahwa itu adalah milik Israel. Berarti orang Israel ini kalau menurut keterangan ini, dia mengklaim ini sudah dua klaim ya. Pertama klaim bahwa Yerusalem itu adalah miliknya orang Israel. Karena apa? Karena dia hanya melihat sejarah sampai Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kemudian keturunannya. Berarti Yerusalem ini milik Israel. Bukan milik Palestina. Ya? Bukan. Nah, yang kedua, Israel ternyata bukan keturunan dari Yakub. Nasabnya nggak nyambung. Berarti ada dua klaim yang salah di sini ya. Ternyata sudah dijelaskan bahwa ternyata Yerusalem itu pertama kali yang milik adalah Sem ben Noah. Padahal Sem itu nanti ya di keturunannya itu adalah memperanakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memperanakan Ishak dan Ismail. Berarti kota Yerusalem ini kota sangat tua ini ya. Kota yang sangat tua sebelum orang Israel itu ada sebelum Bani Israel itu dilahirkan sebagai keturunan Nabi Yakub. Yerusalem itu sudah eksis, tapi miliknya dari siapa? Dari tokoh yang bernama Sem ben Noah. Yang bicara begini itu bukan saya, kitabnya Yahudi sendiri ya. Jadi tidak bisa diklaim oleh Israel saja, apalagi diklaim oleh Yahudi Ashkenazi. Soalnya orang awam, termasuk biasanya orang non-Islam ini, Pak Ali, yang kalau kita lihat di channel-channel YouTube yang getol membela Israel, alasan mereka pasti itu. Israel ini adalah milik kota Yerusalem itu adalah milik Israel. Israel ini karena dulu diwarisi dari Daud, dari Nabi Sulaiman. Ya sama ini jawabannya. Ternyata terjawab sudah, ternyata Yerusalem itu bukan milik Nabi Sulaiman, Nabi Daud, tetapi yang peletak dasar adalah dari Sem tadi. Iya, betul, sahih. Jadi Nabi Sulaiman meneruskan dari Nabi Daud. Nabi Daud itu meneruskan dari siapa? Dari kakek buyutnya bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Siapa itu? Sem ben Noah. Betul. Jadi peletak dasarnya itu bukan Bani Israel, dan tapi penguasanya pun bukan Bani Israel sekarang kan. Kenapa? Penguasanya Israel ini kan bukan Bani Israel. Iya, nasabnya bukan dari keturunan Israel. Bukan dari Israel. Tapi dari Yafet. Suku ke-13. Suku di luar dari 12 suku. 12 suku Bani Israel. Jadi, kalau kita lihat seperti Kanaan ini dari Ham ini Pak Ali ya? Iya, betul, dari Ham. Kanaan ini adalah Palestina itu. Kalau menurut catatan catatan Alkitab mengatakan keturunan Ham. Ya. Tapi Palestina dalam konteks Alkitab kan beda dengan konteks sekarang, Pak. Palestina itu kan hanya menunjuk pada wilayah bukan menunjuk pada keturunan. Oh, ini kan nama orang. Buktinya orang-orang Palestina ada yang Yahudi, Yahudi Palestina, ya kan? Cuma mereka ini nasibnya tidak istilahnya itu tidak mapan. Ya, seperti yang warga negara Israel, beda yang Ashkenazi itu mereka mapan. Mereka orang-orang asli dari keturunan Bani Israel yang dari kalangan Mizrahi, mereka warga Palestina, Yahudi Palestina. Itu alasan yang sama kan dengan orang-orang Arab Muslim yang menjadi warga Israel. Mereka tidak mapan di sana. Makanya untuk memperbaiki ekonomi hidup mereka menjadi tentara. Israel Defense Force untuk memperbaiki tingkat perekonomian hidup mereka sebetulnya. Ya. Hampir ada kesamaan sejarah ya. Betul. Ya, baiklah saudara-saudaraku sekalian, sudah kita bahas tadi ya. Ternyata ini ada sebuah clue yang sangat bagus sekali dan bisa mencerahkan kita. Ternyata kota Yerusalem yang sering diklaim oleh orang-orang Israel bahwa itu adalah milik mereka,
ternyata itu sebetulnya milik bersama. Kenapa? Karena pendiri awal itu adalah dari kakek-kakeknya, yaitu Sem. Dan Sem ini nanti di generasi-generasi selanjutnya itu memperanakan Ismail dan Ishak. Dan kita ketahui bersama keturunan Ismail adalah keturunan dari Bani Arab, kemudian yang Ishak itu menurunkan 12 suku-suku Israel. Jadi kalau hanya klaim Israel, Palestina, Yerusalem merupakan milik dari Israel, itu salah besar. Jadi untuk para pembela-pembela Israel di sana ya, terutama orang-orang non-Muslim, semoga Anda tercerahkan. Karena saya lihat bukan saja jemaatnya, pendeta-pendeta pun itu banyak yang ceramah seperti itu, bahwa Yerusalem itu adalah miliknya orang Israel, bahwa Israel itu pemilik tanah yang resmi dan sebagainya, Palestina itu bukan. Jadi ini sudah terjawab, ternyata itu adalah tanah bersama ya. Jadi awal-awalnya bukan hanya dikuasai oleh orang-orang Israel. Demikian saudara-saudaraku sekalian, perjumpaan kita malam hari ini, dan nantikan perjumpaan kita selanjutnya di malam Jumat yang akan datang. Dan kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.